Al-Musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi katihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa rafa'a anna bihi hadzal waba wal bala wal fahsya wal aswa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, model burhan yang pertama ada 3 macam. Wahwa adapun an-namat as-sani, namatus talazumi adalah namat model talazum. Di dalam namatus talazum ini ada lazim, ada malzum ya. Ada lazim, ada malzum. Talazum maknanya sendiri tidak terpisahkan antara 2 hal. Talazum yastamilu ala muqaddimataini wal muqaddimatu al-ula. Adapun muqaddimah yang pertama tastamilu ala qadiyataini, mengandung 2 qadiyah. Wal muqaddimatu tsaniyatu, adapun muqaddimah yang kedua tastamilu ala dzikri ihda taikai al-qadiyataini. Tastamilu adalah mengandung ala dzikri ihda taika al-qadiyataini, kan isim isyarah untuk musanna muannas taini, dani tatani ya kan, tataini, mengandung atas menyebut salah satu dari 2 qadiyah itu. Tasliman dalam bentuk 7, ia sudah menerima itu taslim. Taslim imma bin nafi au bil isbati, imma taslim bin nafi, sepakat tidak, iya tidak, atau taslim hatta tustantaja minhu ihdatainil qadiyataini au nakiduha, sehingga dapat disimpulkan ihdataikal qadiyataini, apa salah satu dari 2 qadiyah itu, au nakiduha atau kebalikannya ihda. Wal nusammi, dan hendaklah kita menamakan namat talazum, model talazum. Wa misaluhu, adapun contohnya namatut talazum, qauluna adalah perkataan kita, in kana al-alamu hadisan falahu muhditsun. Jikalau ada alam ini hadis baru, maka ialah bagi alam adapun muhdis, yang mengadakan. Kalau benar alam ini baru, ini fahadihi muqaddimatun, ini satu muqaddimah dari 2 muqaddimah. Muqaddimah pertama terdiri muhadisan, ini qadiyah pertama, falahu muhditsun, ini qadiyah yang kedua, terdiri dari 2 qadiyah. Kanal alamu hadisan ini kan satu pernyataan, itu juga satu pernyataan. Jadi in kanal alamu hadisan falahu muhditsun adalah 2 qadiyah. Ini adalah satu muqaddimah. Wa ma'lumun annahu hadisun, dan adalah maklum bahwa sesungguhnya alam adalah hadis. Wa hiya al-muqaddimatu as-saniyatu, ini adalah muqaddimah yang kedua. Tadi dikatakan bahwa muqaddimah yang kedua itu mengandung taslim.
Taslim ini artinya menyerah, menerima, percaya. Jikalau alam ini hadis, pasti dia ada yang mengadakan. Pertanyaannya, benarkah alam ini hadis? Benar, ini namanya taslim, ya kan? Taslim. Oke, ya, taslim. Muqaddimah yang kedua ini mengandung taslim. Wa ma'lumun annahu hadisun. Muqaddimah yang kedua. Muqaddimah pertama terdiri dari 2 qadiyah. Muqaddimah yang kedua mengandung taslim. Taslim terhadap apa? Terhadap qadiyah yang pertama dari muqaddimah yang pertama. Qadiyah yang pertama dari muqaddimah pertama adalah al-alamu hadisun, kan? Wa ma'lumun annal alama hadisun. Fa yalzamu minhu, maka lahir, tidak bisa tidak, pasti lahir, minhu dari bunya, ialah bagi alam adapun yang mengadakan. Wal ula istamalat ala qadiyatain. Adapun muqaddimah yang pertama mengandung 2 qadiyah. Lau uskita minhuma, andai kata dibuang, minhuma dari 2 qadiyah, harfus syarti apa huruf syarat, dan fasolatan niscaya terpisah keduanya. Antara qadiyah pertama dan di dalam muqaddimah yang pertama ini ada 2 qadiyah. Seandainya huruf syarat kanal alamu hadisan, innya dibuang, hadisun. Seandainya huruf syaratnya dibuang, maka 2 qadiyah itu akan terpisah, berdiri sendiri. Ihdahuma, adapun salah satu daripada 2 qadiyah itu, kanal alamu hadisan. Ini yang pertama, qadiyah ula. Wasaniyatu, adapun qadiyah yang kedua, falahu muhdisun, ya. Wal nusammi al qadiyata al ula al muqaddamah. Hendaklah kita menamakan muqaddimah yang pertama disebut kita namakan, dan hendaklah kita menamakan qadiyah yang pertama kita namakan muqaddam. Wal nusammi al-qadiyata tsaniyata al-lazimah, dan hendaklah kita menamakan qadiyah yang kedua dengan al-lazim wa tabi'a dan tabi. Jadi qadiyah yang pertama disebut muqaddam, in kanal alamu hadisan, itu namanya muqaddam atau tabi. Wal muqaddimatu tsaniyatu, adapun muqaddimah yang kedua, istamalat adalah mengandung apa muqaddimah yang kedua? Mengandung ada taslimi ainil qadiyati, atas menerima, percaya, mengokekan adzatnya qadiyah, allati samainaha muqaddaman, qadiyah yang mana kita menamakannya dengan muqaddam. Wa huwa qauluna, ialah perkataan kita. Wa huwa, adapun muqaddimah ats-tsaniyah adalah perkataan kita. Wa ma'lumun annal alama haditsun. Muqaddimah pertama terdiri dari 2 qadiyah. Yang kedua namanya lazim. Sedangkan muqaddimah yang kedua mengandung taslim, mengandung
percaya, menerima terhadap apa yang bernama muqaddam itu. Wa ma'lumun annahu haditsun. Ini namanya taslim terhadap qadiyah pertama yang disebut muqaddam. Fatalzamu minhu anna wa huwa, adapun kesimpulan, anna lil alami muhditsan, bahwa alam itu ada muhdisnya, ada yang mengadakan. Wa huwa ainul lazim, ainul lazim. Anna lil alami muhditsan ini namanya ainul lazim, adatnya lazim. Yang menjadi lazim di atas falahu muhditsun kan. Yang menjadi kesimpulan adalah lazim itu sendiri ya kan? Wa misaluhu fil fikhi, di dalam fikih, qaulu in kana al-witru yu'adda 'ala ar-rahilati bi kulli halin fa huwa naflun. Jikalau ada apa salat witir itu dilaksanakan di atas kendaraan dalam kondisi apapun, pastilah witir itu adalah salat sunnah. In kanal witru yu'adda 'ala ar-rahilati bi kulli halin, ini namanya qadiyah ula yang bernama muqaddam. Fahuwa naflun, ini namanya lazim. Wa ma'lumun, ini namanya taslim. Muqaddimah yang kedua mengandung taslim. Dan maklum dan tentu, annahu, bahwa sesungguhnya witir yu'adda 'ala rahilati, itu ditunaikan di atas kendaraan. Kesimpulannya, fasabata annahu naflun, maka tetaplah bahwa sesungguhnya witir adalah sholat sunnah. Jikalau siapapun, maka pastilah witir itu sunnah. Dan sudah maklum bagi kita bahwa witir dilaksanakan di atas kendaraan. Dengan demikian kesimpulannya witir adalah sunnah. Wahadzan namatu, adapun model ini, burhan model ini, yatatarraku ilaihi arba'u taslimatin, adalah terjadi di dalamnya apa 4 taslim. Taslim burhan macam ini terjadi di dalamnya 4 macam taslim. Tuntiju minha isnatani, melahirkan natijah di antara 4 taslim itu isnatani, apa 2 taslim. Wala tuntiju isnatani, dan tidak melahirkan natijah apa 2 macam taslim. Di dalam burhan model ini terjadi di dalamnya 4 taslim. 2 taslim diantaranya melahirkan natijah, dan 2 taslim daripadanya tidak melahirkan natijah. Amal muntiju, adapun tasmu ainil muqaddami yuntiju ainal lazimi, maka taslim terhadap muqaddam melahirkan lazim itu sendiri. Menyatakan oke terhadap muqaddam. Misaluhu, adapun contohnya, qauluna adalah perkataan kita, in kanat hadhihi sholatu sahihatan fal musalli tahirun. Wa ma'lumun anna hadhihi sholata sahihatun. Jikalau ada apa salat ini itu sah, ini namanya muqaddam.
fal musolli mutatahhirun, maka pastilah orang yang sholat itu ada. Maklumun ini namanya taslim. Taslim terhadap apa? Terhadap ainal muqaddam. Maklumun anna hadhis sholata sahihatun. Hadhis sholatu sahihatun di atas kan jadi muqaddam. Ini namanya taslimu ainil muqaddam. Yuntiju ainal lazim. Fayalzamu, maka lahir an ayyakuna al musolli mutatahhiran, berarti si musolli itu adalah suci, punya wudu. Apa bedanya antara sholat as-sah dan musolli itu suci? Bahwa sholat itu as-sah lebih khusus daripada musolli itu adalah suci. Sama dengan hitam lebih khusus daripada warna, ya. Hitam itu lebih khusus daripada warna. Hitam pasti warna, warna belum. As-sah itu lebih khusus daripada bahwa musolli itu suci. Bahwa musolli itu suci. Kalau sholat itu as-sah, ya pastilah musollinya itu suci, kan? Tentu bisa saja auratnya terbuka. Kalau kita taslim lah melahirkan, maka yang menjadi natijah adalah ainul lazim. Taslimu ainul muqaddam yuntiju anna hadis shol'an in kanat hadhihi sholatu sahihatan fal musolli mutatahhirun wa ma'lumun anna hadhihi sholata sahihatun. Pernyataan wa ma'lumun anna hadhihi sholata sahihatun ini namanya taslimu ainil muqaddam, ya kan? Yang dimaksud muqaddam kan as-sholatu sahihah. Maka melahirkan, maka yang menjadi natijah adalah lazim itu sendiri. Fayalzamu an yakunal musolli mutatahhiran. Wa bisaluhu, adapun contohnya namatut talazum minal hissi, dari sesuatu yang bersifat indra. In kana hadza sawadan fahuwa launun. Jikalau ada apa barang ini adalah hitam, pastilah dia adalah warna. In kana hadza sawadan ini namanya muqaddam. Fahuwa launun ini namanya lazim. Wa ma'lumun ini adalah muqaddimah yang kedua. Yang terhadap apa? Taslim terhadap ainul muqaddam, maka melahirkan ainul lazim. Wa ma'lumun annahu sawadun, dan maklum kita percaya itu adalah hitam. Kesimpulannya faidan huwa launun, dia itu adalah warna. Wa ammal muntijul akharu wallahu alam. Al-Fatihah.